Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua berada dalam keadaan sehat, murah rezeki, dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bertemu kembali dengan kami, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di MTK Channel. Pada kesempatan kali ini, kami akan coba membahas yaitu bagaimana cara membuat portofolio digital dengan Google Sheet. Nah, kebetulan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, portofolio digital ini digunakan juga di dalam pendidikan guru penggerak di angkatan 11 ini. Nah, Google Sheet ini Bapak, Ibu, ini tidak hanya digunakan oleh guru penggerak saja. Ini bisa dibuat oleh Bapak, Ibu guru lain dan juga bisa di masyarakat umum lainnya. Nah, bagaimana caranya? Kalau untuk pendidikan guru penggerak tentu ada aturannya Bapak Ibu. Nah, kita coba lihat dulu panduan dan aturan untuk pendidikan guru penggerak. Dan mungkin untuk teman-teman yang lain, untuk membuat web bahan ajar atau yang lain dan sebagainya, itu tidak usah menggunakan panduan ini. Nah, di sini terlihat Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini adalah panduan membuat portofolio digital dengan Google Sheet. Ini langsung dari Pendidikan Guru Penggerak. Ini dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2022. Ini latar belakangnya teman-teman. Kenapa dibuat portofolio digital ini? Nah, kalau kita lihat di sini bisa kita baca akses untuk membuka LMS terbatas. Nah, artinya di sini bahwasanya setelah kita menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini, maka LMS yang kita buat itu, tugas-tugas dan tagihan yang ada di LMS tidak bisa kita buka kembali. Artinya aksesnya sudah terbatas. Makanya dalam hal ini, calon guru penggerak membuatnya dalam bentuk portofolio digital. Supaya apa? Nah, bisa kita lihat di sini, nantinya portofolio digital ini dapat digunakan untuk mendemonstrasikan kompetensi alumni PPGP kepada para pemangku kepentingan terkait. Jadi ada pertinggal bagi kita, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Nah, ini latar belakangnya saja. Kemudian di dalam Google Sheet itu, apa yang perlu dimuat? Nah, ini ada poin B, konten yang perlu dimuat. Nah, yang pertama bisa kita lihat di sini, yang A-nya adalah profil guru penggerak. Jadi di dalam Google Sheet kita harus ada profil guru penggerak ini, dan ini wajib. Nah, ini harus dicantumkan, berarti di sini adalah wajib. Nah, profil ini ada bermacam-macam, ada yang berbentuk video. Nah, ini ada berbentuk video, ada berbentuk gambar, dan juga ada tampilan slide. Nah, ini. Jadi terserah bagi teman-teman semua apakah dalam bentuk video profilnya, apakah dalam bentuk gambar atau tampilan slide yang menggambarkan diri guru penggerak secara ringkas. Nah, ini. Kemudian komponen profil meliputi. Nah, ini ada komponennya, ada 3. Nah, ini bisa dilihat saja dan dibaca saja. Ini apa komponen-komponennya, teman-teman semua. Nah, ini juga ada aturannya di sini. Profil dibuat dengan durasi kurang lebih 5 menit jika berbentuk video. Nah, ini ada kurang lebih 5 menit. Atau 5-10 sampai 10 slide jika dalam bentuk slide atau tampilan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah artefak aksi nyata. Jadi di dalam portofolio digital kita ini juga ada artefak aksi nyata. Jadi ada di modul 1, modul 2, dan modul 3. Nah, apakah itu saja teman-teman semua? Itu tidak. Ini ada, selain itu ada yang perlu menambahkan item lain. Nah, ini tidak wajib tapi sunat ini. Nah, ini bisa dilihat saja, ada publikasi, ada sertifikasi, umpan balik dari rekan sejawat, kepala sekolah. Berarti kalau ada umpan balik dari kepala sekolah dalam bentuk video atau apa, atau dari murid, nah bisa ditambahkan di sana. Atau bisa juga kita tambahkan dalam bentuk lokakarya, kegiatan lokakarya. Nah, itu dia. Kemudian ada pula yang dilarang. Nah, ada pula yang dilarang. Ini tidak boleh dicantumkan ini, teman-teman semua. Yang tidak boleh dicantumkan. Lihat ini ada 3 ini, informasi dasar pendidikan guru penggerak yang dapat dilihat dari website. Jadi sekiranya ada informasi dari
laman resmi Kemdikbudristek, berarti tidak perlu kita menguploadnya lagi di Google Site kita ini. Kemudian yang B-nya, karya yang bukan merupakan hasil ciptaan pribadi. Artinya ini adalah karya hasil orang lain. Kita masukkan di sana, misalnya adalah bentuk YouTube orang, kita masukkan, itu juga tidak boleh. Kemudian yang C adalah foto-foto pribadi yang tidak berhubungan dengan peran sebagai pendidik. Nah, misalnya kalau foto jalan-jalan atau foto apa yang tidak berhubungan dengan pendidikan guru penggerak ini. Jadi nggak usah dimasukkan. Nah, bagaimana caranya langkah pembuatannya? Kita mulai saja Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pertama, kita buka dulu halaman Google kita. Nah, ini diusahakan Bapak Ibu dan teman-teman semua kita memakai akun belajar ID. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di sebelah kanan atas, kita taruh aja kursor. Nah, ini kelihatan. Ini akun belajar ID. Tapi bagi teman-teman yang lain, untuk membuat Google Site ini juga bisa. Berarti langsung saja dibuat di halaman Google-nya itu adalah Google Site. Nanti akan disuruh login. Nah, untuk sekarang kita masuk dulu di akun belajar ID ini. Perhatikan di samping gambar ini ada 9 buah titik. Nah, ini kita klik. Lalu kita scroll ke bawah, kita cari Google Site. Nah, ini dia. Nah, ini kita klik yang berwarna biru itu. Nah, ini tampilannya. Ini sebenarnya sudah ada desainnya. Mungkin alangkah lebih baiknya kita mendesain sendiri. Nah, pertama kita klik di sini ada tanda plus. Kita klik di sini ada situs kosong. Kita klik. Nah, ini teman-teman semua, kita sudah masuk di beranda awal dari Google Site. Nah, langkah pertama, kita lihat dulu fitur-fiturnya apa saja. Nah, di sini teman-teman ada tandanya sisipkan. Kemudian di sisipkan ini ada banyak, ada kotak teks, ada gambar, ada sematkan link, ada drive, dan banyak yang lainnya. Ini kalau kita lihat ke bawah. Nah, di sini banyak, ada YouTube-nya juga, ada peta. Nah, bisa dilihat di sini. Kemudian yang kedua, ada halaman. Nah, ini ada halaman muka dan bisa ini kita tambahkan nanti halamannya apa saja. Kemudian juga ada temanya. Nah, sekarang langkah pertama, kita masukkan dulu nama situs kita. Kita klik di sini. Nah, ini kita buat saja misalnya portofolio digital. Kalau mau yang lain namanya juga boleh, teman-teman semua. Kita ini. Nah, ini sudah berubah langsung dia, teman-teman. Kita buat di sini langsung berubah. Nah, kemudian di sini juga bisa ada tambahkan logo di sini. Kalau teman-teman ada mempunyai logo. Coba kita tes saja, tambahkan logo. Kemudian kita upload di mana logo itu. Kita ambil. Nah, misalnya kita ambil saja, saya ambil aja logo sekolah ini misalnya, teman-teman. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya logo lain, nah itu silahkan saja. Nah, ini sudah ada logonya. Kemudian di sini ada tampilannya, teman-teman. Ini ada judul halaman Anda. Nah, coba kita ganti saja di sini. Misalnya kita buat portofolio digital PGP angkatan 11. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini bisa kita ganti, teman-teman. Size-nya bisa kita ganti dan font-nya juga bisa. Agar lebih menarik, misalnya kita ganti saja font-nya. Nah, ini kan terlalu besar nih. Kita ganti saja. Nah, misalnya seperti itu aja, teman-teman. Nah, silahkan teman-teman bereksplorasi seperti apa desain yang diinginkan. Nah, ini bisa diseret-seret juga nih. Nah, ke kiri, ke kanan. Nah, kita taruh aja di tengah supaya bagus. Untuk tulisan ini juga bisa bervariasi. Kita lihat ke kanan. Nah, di sini ada Aristoteles. Nah, ini bentuknya. Kemudian ada yang diplomat. Nah, ini bentuknya. Ada kotaknya dan ada yang lain dan sebagainya nih. Ada yang impresi. Nah, ini terserah teman-teman bagaimana bentuk sesuai dengan selera teman-teman sendiri.
Nah, misalkan saja ini saja kita ambil. Nah, seterusnya di sini ada teman-teman, ada jenis header. Nah, jenis header ini artinya kepalanya ini teman-teman. Ada di sini yang spanduk besar, ada yang spanduk, dan ada hanya judul. Kalau hanya judul seperti ini saja. Kalau spanduk seperti yang tadi, kalau spanduk besar, nah ini berarti agak besar sedikit. Kita ambil aja yang mungkin yang lebih menarik, itu yang spanduk saja. Kemudian ini juga bisa kita ganti, headernya ini bisa kita ganti. Latarnya ini warna abu-abu, ini bisa kita ganti. Kita ganti dengan apa? Bisa kita ambil dari foto dari luar, atau kita sediakan fotonya, atau kita sediakan headernya, dan bisa juga ada yang dari Google Sheet itu sendiri. Nah, kita coba tes. Nah, misalnya dari Google Sheet, yang ada dalam Google Sheet, berarti di sini ada kata-kata pilih di sini. Nah, ini teman-teman, ini modelnya banyak sekali. Mana keinginan yang sesuai dengan selera kita. Misalnya ini saja. Nah, lalu kita klik sisipkan. Nah, sudah berganti headernya. Atau boleh juga jika teman-teman mempunyai header sendiri, itu langkah lebih baik. Berarti kita ambil di sini foto, kemudian upload. Nah, ini upload. Lalu kita upload di mana header atau foto itu berada. Lalu kita nanti sisipkan. Nah, sama seperti tadi. Nah, mungkin ini saja, karena kami belum membuat headernya, teman-teman. Dan juga ini bisa kita rubah warnanya, misalnya teman-teman. Kalau tidak suka warna putih, ini bisa kita rubah warnanya. Bisa menjadi warna kuning, atau warna yang lainnya. Nah, berarti kita sesuaikan saja warnanya. Misalnya warna agak kekuning-kuningan misalnya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita ingin menambahkan halaman misalnya. Kita lihat di sini, tadi temanya sudah. Berarti kita lihat di sini halaman. Nah, kita klik halaman. Nah, di sini sudah ada halaman muka satu buah. Nah, ini dia halaman muka. Kalau kita mau menambahkan halaman lain, berarti bisa kita klik tanda plus di bawah sini. Kita klik. Nah, kita buat profil. Tadi profil ini adalah hal yang wajib. Nah, jadi tampilannya sudah ada di sini. Ini halaman muka, ini profil. Atau halaman muka ini bisa saja kita ganti, misalnya orang ada yang membuatnya home atau yang lain. Kita klik tanda titik 3 di sini. Ambil properti. Nah, ini bisa kita ganti. Misalnya home. Atau tidak ada sama sekali, misalnya juga tidak masalah. Karena itu tidak ada di syaratnya tadi. Kemudian jika ingin menambahkan lagi, yang satu lagi, bisa kita ambil di sini lagi, tanda plus. Atau boleh juga di sini. Kita klik di profil ini, duplikasi halaman, itu juga boleh. Berarti di sini, kita ganti menjadi misalnya aksi nyata. Aksi nyata, kita klik selesai. Nah, ini sudah berada 2 buah. Atau boleh tidak kita tambahkan yang lain yang tadi? Boleh saja. Berarti coba kita klik di sini plus. Kita ambil misalnya Lokakarya. Nah, itu contohnya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman bereksplorasi sendiri apa kira-kira yang ingin kita masukkan. Jadi sudah ada di sini. Terlihat bahwasanya ada home-nya, ada profil, Lokakarya, dan aksi nyata. Kalau misalnya kita mau mengubah warnanya juga boleh. Kita klik di sini. Sebelah kiri ada tanda gerigi ini. Nah, ini ada yang di atas, ada yang di samping. Berarti kalau di samping dia kurang menarik rasanya. Kemudian warnanya juga ada yang putih, ada yang hitam. Coba kita tes putih seperti apa. Nah, itu kalau putih. Kalau hitam, nah itu juga boleh. Nah, sekarang teman-teman, ini home-nya tadi. Kemudian teman-teman, ini bisa juga kita ceng posisinya. Nah, ini kan profil sebelah kiri, Lokakarya sebelah kirinya lagi, aksi nyata sebelah kanan. Nah, ini bisa kita ceng. Misalnya aksi nyatanya mau kita pindahkan ke sebelah kiri sini. Berarti kita seret. Nah, lihat di sini teman-teman, kita klik tahan. Nah, kita seret ke atas. Nah, artinya aksi nyatanya sudah di sebelah kiri. Atau profil kita pindah-pindahkan, ini bisa saja. Berarti menseret-seret di sini saja.
Nah, sekarang misalnya di aksi nyata ini kan ada subelemennya tadi. Ada yang modul 1, modul 2, dan modul 3. Berarti kita ambil di sini yang aksi nyata. Di sini ada tanda titik 3, teman-teman. Kalau kita arahkan, kalau di sini dia kosong. Kalau kita arahkan ada tanda titik 3 di aksi nyata. Kemudian tambah subhalaman. Nah, ini ada. Kita buat misalnya modul 1. Klik selesai. Kemudian mau ditambah lagi, kita klik lagi, tambahkan subhalaman, modul 2, klik selesai. Nah, jadi di sini teman-teman, nah di sini sudah ada kelihatan, ada modul 1, ada modul 2, dan nanti ada modul 3. Kalau kita mau tambahkan, nah misalnya gini, modul 3. Nah, kemudian di profil juga bisa sebenarnya teman-teman. Di profil ini mungkin ada yang membuatnya per sub juga. Misalnya ada tentang identitas, ada tentang riwayat pendidikan, kemudian ada yang tentang riwayat karir juga boleh. Atau boleh satu saja. Nah, sekarang kita mau menambahkan misalnya di sini profil. Nah, kita ambil profil. Nah, di profil ini kita mau menyisipkan. Nah, di sini ada tandanya teman-teman, ini ada sisipkan. Di dekat halaman ini ada sisipkan, kita klik sisipkan. Apa yang mau kita sisipkan di sini? Apakah teks atau gambar atau drive juga boleh. Biasanya kalau profil ini biasanya kan ada foto, ada narasinya. Nah, bisa juga seperti ini. Kalau kita lihat, nah ini dia satu foto dan satu narasi. Nah, ini fotonya bisa juga kita ambil di sini. Kita upload. Nah, di mana foto itu? Nah, coba kita tes cari fotonya, teman-teman. Nah, ini saja. Foto. Kita klik open. Nah, ini bisa kita tarik saja ke bawah nih, teman-teman. Biar kelihatan dia. Nah, kita tarik, klik tahan. Nah, dan juga bisa diperkecil. Nah, ini. Nah, di sini bisa kita tambahkan. Nah, misalnya kita tambahkan identitas. Nah, identitasnya apa saja? Misalnya nama, atau tempat tanggal lahir. Nah, kemudian misalnya ada lagi sekolah. Kemudian ada lagi misalnya alamat. Nah, dan lain sebagainya yang mungkin rasa-rasanya bagi teman-teman semua dirasa perlu di sini. Nah, kita contohkan saja seperti itu. Nanti bisa diisi sendiri teman-teman. Namanya siapa, tempat tanggal lahir. Nah, ini identitasnya. Kemudian selain di sini, boleh nggak kita menambahkan hal-hal yang lain? Boleh saja. Misalnya mau kita tambahkan di sini misalnya riwayat pendidikan kita. Boleh juga, berarti kita ambil sini. Nah, langkah bagusnya kita pisahkan dulu. Nah, di sini kita lihat ada pemisah di sini ya. Nah, kita klik pemisah, ada tanda pemisahnya. Dan kita mau memasukkan teks. Nah, kita ambil kotak teks. Nah, di sini bisa juga kita buat riwayat pendidikan. Nah, jika ini mau di tengah, ini bisa saja teman-teman ganti misalnya di sini jadi di tengah. Dan jika ini kurang bagus rasanya, kita ganti fontnya. Kita ganti tulisannya dan juga fontnya. Nah, ini silahkan teman-teman bereksplorasi sendiri. Dan riwayat pendidikan ini kita tambahkan teks. Apa saja riwayat pendidikannya, misalnya SD, sekolah dasar. Nah, di mana sekolahnya? Misalnya saya contohkan saja SDN 16 Tumayo Indah. Nah, misalnya SMP, sekolah menengah pertama. Nah, misalnya di mana SMP-nya. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan saja. Kemudian SMA dan lain sebagainya. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi misalnya ya boleh saja. Berarti kita buat juga pemisah yang tadi. Kita buat di sini pemisah.
Nah, kita tambahkan lagi yang lain. Nah, ini bisa juga kita warnakan ini, teman-teman. Kita ambil di sini warna. Ini kan ada gaya-gayanya nih. Nah, ini warnanya. Nah, misalnya ada pula foto, ada yang gaya yang ini. Jadi, bentuknya bermacam-macam. Nah, kemudian setelah itu, nah kita anggap saja selesai untuk profil. Nah, setelah itu coba kita masuk ke dalam aksi nyata misalnya. Ini kan ada aksi nyata, di sini ada modul 1. Coba kita klik modul 1. Kita buat pemisah dulu. Nah, misalnya di modul 1 ini akan kita masukkan tugas kita misalnya. Cara menyematkannya ada beberapa macam, teman-teman. Ada yang bentuk gambar, ada yang dalam drive, ada yang sematkan link, dan ada juga yang dalam YouTube. Nah, coba kita tes yang ambil di YouTube misalnya, teman-teman. Kita ambil, misalnya tugas kita sudah ada di YouTube. Kita ambil di sini YouTube. Nah, kita cari di sini. Misalnya apa nama YouTube kita? Ini saya contohkan saja. Eka Channel. Nah, ini YouTube saya, teman-teman. Nah, ini tugas bahan kita misalnya. Nah, ini yang nggak boleh, teman-teman. Seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya tugas orang lain kita masukkan di dalam Google Site kita. Nah, itu yang dilarang tadi. Nah, misalnya ini koneksi antar materi misalnya ini. Kita klik saja di sini. Kita klik sisipkan. Nah, ini bentuknya, teman-teman. Ini bisa kita geser-geser ini. Bisa kita perbesar seperti ini. Bisa kita panjangkan ke bawah. Nah, bisa digeser-geser, teman-teman. Nah, kalau kita mau kurang ke tengah, kita taruh di tengah misalnya. Nah, kita taruh di tengah. Jadi, klik tahan geser. Nah, itu aja. Nah, kalau mau dibuatkan keterangannya ini juga bisa. Berarti di sini kita tambahkan teks. Nah, kita tambahkan teks. Apa keterangannya di sini? Berarti di sini tugas koneksi antar materi modul 1.1. Ini misalnya saja. Nah, kita taruh di tengah. Nah, kalau misalnya kita tidak ada dalam YouTube, nah, tidak ada dalam YouTube, kita coba tes, kita pemisah saja satu kali lagi. Nah, misalnya tidak ada dalam YouTube misalnya. Berarti kita di sini ambil yang Google Drive, misalnya sudah ada dalam bentuk Drive. Coba kita ambil Drive. Nah, misalnya kita ambil nih CGP angkatan 11. Modul 1.2 misalnya. Nah, ini dia. Ini dalam bentuk video juga bisa, dan ini dalam bentuk PowerPoint juga bisa, dalam bentuk PPT atau PDF. Nah, ini kan yang video tadi. Coba kita tes yang PDF. Kita sisipkan. Nah, kita tunggu. Nah, ini bisa kita seret ke sini, ke tengah, biar bagus. Nah, ini dia. Ini ada halamannya 16 halaman. Nah, ini modelnya, teman-teman, yang berbentuk PDF. Dan warnanya juga bisa kita ganti-ganti di sini. Ada gaya-gayanya. Misalnya gaya 3. Nah, ini juga boleh. Kemudian warnanya ini juga bisa kita ganti, temanya. Misalnya nggak suka berwarna ini, kita ganti warna kuning. Boleh. Warna hijau. Dan warna biru. Terserah, teman-teman. Nah, itu modelnya, teman-teman. Bagaimana cara menyisipkannya. Nah, sekarang kita coba kembali ke home. Kembali. Nah, di sini. Nah, mungkin itu yang perlu, teman-teman. Mungkin ada tambahannya satu lagi. Bagaimana cara memasukkan map-nya. Misalnya di dalam profil tadi. Misalnya ada map. Nah, oke. Kita tes di sini. Nah, kita coba di sini saja. Coba kita cari. Nah, peta. Nah, masukkan peta.
Masukkan lokasi, misalnya kita di Padang Panjang. Nah, ini Padang Panjang, kota. Nah, ini kota Padang Panjang. Nah, ini bisa kita buat juga di sini. Atau letaknya di mana Padang Panjangnya gitu. Ini bisa kita, misalnya dekat Islamic Center, bisa saja kita buat di sini. Lalu kita pilih. Nah, itu lokasi kita saat ini misalnya. Nah, ini juga bisa kita taruh ke tengah. Bisa juga diperkecil dan diseret. Nah, selanjutnya kita kembali ke home saja teman-teman. Nah, ini home-nya, ini bisa kita cerahkan nih teman-teman. Nah, ini cerah, ini agak gelap. Nah, itulah sedikit, sebenarnya masih banyak yang mau kita tampilkan lagi di sini teman-teman, penggunaan dari fitur-fiturnya. Nanti akan kita coba buat lagi. Jadi di sini teman-teman silakan bereksplorasi sendiri bagaimana bentuk tampilan yang sesuai dengan desain teman-teman sendiri. Sebelum kita publikasikan, nah di sini ada pratinjau. Nah ini pratinjaunya teman-teman, bisa kita lihat hasil dari yang kita buat. Nah di sini ada dalam bentuk telepon, ini modelnya dalam bentuk tablet dan juga ada dalam bentuk layar besar. Nah ini. Nah, kita kembali saja teman-teman. Untuk mempublikasikannya, nah sebelah kanan atas, ini kan ada tanda publikasikan. Nah, ini kita klik publikasi. Kemudian alamat webnya apa? Misalnya portofolio Abdul Rahman misalnya. Nah, ini alamat webnya. Karena sudah ada digunakan, misalnya kita buat aja 01 misalnya. Nah, kemudian kita kelola dulu. Ambil di sini kelola. Nah, ini siapa yang bisa melihatnya? Nah, bisa kita lihat di sini. Ada yang dibatasi, ada dari yang Kementerian Pendidikan, siapa saja yang memiliki link. Nah, kita klik saja siapa saja yang memiliki link. Jadi bisa dilihat oleh publik. Kemudian di sini jangan ambil yang editor, pelihat saja teman-teman. Nah, pelihat saja. Kemudian kita klik selesai. Nah, setelah itu kita klik publikasikan. Cara mengambil linknya di mana teman-teman? Di sini kita lihat. Nah, ini ada tandanya teman-teman, tanda link. Ambil di sini. Kemudian salin link. Nah, setelah link kita salin, nah ini yang akan kita bagikan teman-teman. Baik di grup media sosial, grup WA, ataupun grup yang lainnya. Atau di grup kelas kita yang ada fasilitator atau pengajar praktiknya. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan. Nah, dengan harapan teman-teman bisa bereksplorasi, membuat sendiri Google Site-nya ini. Dan bagi guru-guru yang mungkin bukan CGP, mungkin di sininya berbeda lagi teman-teman. Ada di sini misalnya bahan ajar, misalnya di sini perangkat pembelajaran, ada di sini misalnya dokumentasi, terserah saja. Yang penting ini adalah model website yang simple teman-teman. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan bagi teman-teman untuk membuat Google Site. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.